untuk menghilangkan kejenuhan, rahatul qulub, untuk supaya hati kita itu tetap terjaga staminanya, semangatnya. Iku yo nanti akhirnya bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngegame golek hiburan engko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa lamnaha, khususan ila hadrati Syekh Nawawi Banten wa ila hadrati Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti wa ila hadrati As-Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Muhyiddin Ibni Arabi wa jami' ulama ahli sunnah wal jamaah wa hadrati Simbah Syadzali wa Simbah Kiai Zuhri wa Simbah Kiai Suryan wa Simbah Kiai Sayyidina Anwar wa Simbah Kiai Muhammad Asy'ari wa Abina Musta'in wa jami' ahli kuburina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafanallahu ta'ala bi ulumihi fi dharaini amin Allahumma amin. Oh iya, bismillah sik, sholawat sik ali wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal manhiyu ala qismaini ya. Wal manhiyu utawi perkara kang den cegah utawa den larang dalam agama iku ala qismaini ing ana netepi ing atase rong dumduman. Hal-hal yang dilarang agama itu ada dua macam. Nahyi hadirin, rupane larangan kang mengku panyegah utawa haram. Wa nahyi karahatin, lan loro larangan kang mengku sengit utawa makruh. Ada dua larangan agama, yaitu yang pertama yang bersifat haram, yang kedua adalah yang bersifat makruh. Nenggon Al-Qur'an ini banyak larangan. Jangan berbuat atau jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kuwi larangannya adalah larangan yang haram. Kemudian larangan yang makruh, contohnya nenggon Al-Qur'an juga ada banyak. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian bermaksud atau mempunyai kesengajaan untuk mengambil barang yang khabith, barang yang buruk untuk disedekahkan, untuk dinafkahkan, dalam hal ini untuk dizakatkan. Dewi biasanya nanti
di akhir Ramadan melaksanakan zakat fitrah. Nah, iku kalau zakat fitrah ya zakat barangnya sing terbaik, beras yang terbaik, minimal yang sama kita konsumsi. Ora zakat fitrah biasane mangan rojo lele, sik dikai beras, sik digawe zakat apa? Beras campuran, beras bulog atau beras itu loh. Beras berkat itu dikumpul-kumpulke dadi siji. Bare digawa nang masjid diserahke gawe zakat fitrah. Nah, itu ora bener, tapi ora benernya larangan semacam itu sifatnya ora sampai haram. Sifatnya ora sampai haram, tapi hanya makruh, tapi ya ora patut lah, enggak patut. Menurut mazhab Syafi'i itu ya cara zakatnya sah-sah saja, tapi makruh, tidak patut. Kemudian ada lagi larangan nang Al-Qur'an itu macam-macam. Larangan sebenarnya larangan, tapi maksudnya adalah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana, jangan engkau simpangkan, jangan engkau sesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Ini koyok larangan, tapi bukan berarti kita mengharamkan Gusti Allah, menyimpangkan hati kita, akan tapi itu maknanya adalah berdoa. Nanti dalam Islam kalau kita mempelajari lebih lanjut, iku ono istilahnya disiplin ilmu usul fikih. Nek fikih iku dhewe bahas halal haram, dhewe bahas salate iku bagaimana teknisnya dan yang lain sebagainya. Kalau usul fikih nanti bahas ayat ini kok kesimpulannya jadi haram, hadis ini kok kesimpulannya jadi makruh, padahal sama-sama larangan. Nah, itu nanti ono ilmune, jenenge ilmu apa tadi? Usul fikih. Wal fardu tawi fardu iku ala nau'aini ing ana iku ala nau'aini ana rong werna. Kemudian menyambung yang kemarin, fardu itu ada dua, fardhi ainin rupane fardu ain, wa huwa utai fardu ain iku ma perkara wajib kang wajib apa ma'ala syahsin ing atase awak-awakan siji bi ainihi kelawan kahanane syahs. Pertama adalah fardu ain, yaitu fardu sebuah kewajiban yang wajib bagi masing-masing individu. Siapapun itu akhirnya mempunyai kewajiban. Contoh paling sederhana sholat fardu, puasa Ramadan. Pokoknya orang itu sudah balik ini apa? Orang yang sudah dalam kondisi akal sehat, kemudian mencapai usia balik atau mencapai balik dengan tidak usia, upamanya yang laki-laki adalah mimpi basah upamane. Wa fardhi kifayatin lan fardu kifayah. Fardu kifayah, fardu kewajiban yang sifatnya kolektif. Wa huwa utawi fardu kifayah iku ma fardu idza qoma kang ing dalem ari kalane jumenengi sapa watuke. Idza qoma ing dalem nalikane jumenengi bihi kelawan mas sapa al ba'du sekabehane mukallaf ya sakota mongko gugur apa al ismu dosa anil baqin saking pirang-pirang wong kerine dari sisanya. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sebuah fardu ketika sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain menjadi gugur. Contoh fardu kifayah paling dekat apa? Ngerawat mayit. Ketika ada orang meninggal, kemudian memandikan, menyolati, mengafani, kemudian memakamkannya, itu fardu kifayah. Kalau kok tidak ada sama sekali yang melakukannya, umpamanya di desane dhewe pager gunung, ana wong mati ra ana sik ngurmati, maka tidak ada yang melakukan pemulasaraan. Nah, maka nanti dosa sak pager gunung dosa kabeh. Nah, kudu ana sik mlalah. Apakah ini terjadi? Terjadi. Tidak apa iku jenenge? Nah, tidak di tempat yang jauh, di tempat kita itu pas waktu Covid, awal-awal kemudian pas rame-rame Covid itu ada sebagian desa yang orang-orang tidak mau. Ono kiriman jenazah saka Jakarta, wonge mlayu.
Wonge mlayu kabeh, gak ono sik gelem, ngrawat, gak ono sik gelem melakukan pemulasaraan. Nah ini kemudian ya akhirnya ada hanya keluarganya. Ini cara kok keluarganya ya gak gelem atau tidak mau merawat jenazah tersebut, tidak mau menangani jenazah tersebut, akhir itu dosa kabeh. Faidyanul ma'mur. Faidyanul ma'muri mongko utawi nekani perkara kang den perintah. Watar kulman hilan ninggal perkara kang den cegah. Huwa ya ityanul ma'mur watar kulman hi iku al imanu aran iman. Alladzi rupane iman fihi kang iku tetep ing dalem alladzi sa'adatul ibadi utawi bejone pira-pira kawula. Melakukan perkara yang diperintah dan meninggalkan larangan itu adalah iman, wujud keimanan yang nyata yang di situ nanti terdapat sa'adatul ibad atau kesuksesan, keberuntungan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman jenenge iman ini seperti itu, tidak hanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi juga termasuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang olehnya. Termasuk fardu kifayah. Mbak Nisa kuliah jurusan apa Mbak Nisa? Jurusan kimia. Untuk mengetahui kimia dalam konteks sekarang itu bahkan sebenarnya sejak dulu tapi sekarang ramai apa ono perang neng di Ukraina, Rusia Ukraina. Itu kan kemudian pakai nuklir, pakai senjata biologis dan yang lain. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya kimiawi. Ini menjadi bisa jadi menjadi fardu kifayah bagi masyarakat sekarang, harus ada orang yang mempelajari kimia. Kemudian juga paling nyata hitung-hitungan, matematika. Matematika itu juga harus ada yang mempelajari matematika. Kalau kok sak kampung ora ono sik sinau matematika, akhirnya ra iso hitung-hitungan kabeh. Wah. Lah engko sik nek dodol kemudian bibit, regane piro dan yang lain sebagainya, kepiye? Nah, itu menjadi fardu kifayah, menjadi bagian dari fardu kifayah. Mulana sekolah jenengan sejak kecil sampai sekarang, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Nah, itu bagian-bagian dari fardu kifayah sebenarnya dipraktekkan atau sudah jenengan laksanakan tanpa didasari. Ngibadah, sinau matematika itu ngibadah. Wal jami'u utawi perkara kang ngumpulake, kesimpulannya. Wal jami'u utawi perkara kang ngumpulake lil khairi maring kebagusan kulihi ya sekabehane kebagusan iku ayan wiya yento niat sapa wong. Di situ ada sin, tandanya sahsun, maknanya wong, orang. Fi jami'i ma ing dalem sekabehane perkara ya maluhu kang ngamal, kang lakoni sapa wong ing ma waya tergulan tinggal sapa wong ing ma niat kurbatan ing ngeparek ilallahi maring Gusti Allah taala halimahu luhur sinten Allah bidzalikal amali kelawan mengkono-mengkono amal watarkilan mengkono-mengkono tinggal. Nah, yang bisa wal jami' lil khair kulih teknis untuk orang itu bisa melakukan segala kebaikan adalah dengan cara ayyan wiya fi jam'i ma ya'maluhu wa yatrukuhu qurbatan ilallahi ta'ala bidzalikal amal wa tarki. Yaitu ketika melakukan semua aktivitas itu ayyan wiya diniati untuk beribadah kepada Gusti Allah. Dalam agama itu cuma ada dua. Melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Sambian ngaji, po sambian ora ngaji. Sambian poso, apa ora poso. Traweh apa ora traweh. Mangkat sekolah apa ora mangkat sekolah. Lah, mangkat sekolah. Lah itu semuanya bisa diniati baik. Semuanya bisa diniati baik. Sampai ora traweh itu bisa diniati baik. Orang ngaji itu bisa diniati baik. Umpamanya pas tidak berangkat. Nah, asalkan semuanya itu masih dalam taraf hal-hal yang mubah.
ora traweh ki oleh apa ora? Oleh kan ya? Orang sekolah ki oleh ora? Nah, segala hal yang sifatnya adalah boleh itu nanti bisa beramal menjadi sebuah ibadah asalkan niate nyedek dumateng Gusti Allah. Upamane sampean ora traweh di dalam kondisi aku ora traweh upamane hari ini saya tidak traweh karena kondisi fisiknya kurang enak. Lebih baik saya tidak traweh daripada nanti malah tambah loro sesuk ora iso poso kan. Nah, sekolah ya ngono, ngaji ya begitu bisa, itu diniati semacam itu. Wis paling contoh sederhana tidur iki oleh apa oleh? Oleh to, mosok ora oleh turu, mosok ora oleh. Turu kalau diniati ibadah daripada aku melek malah gak karuan kegiatane, lebih baik aku turu, lebih baik saya tidur. Akhirnya bar subuh tangi-tangi asar. Wah, ini dalile bihul. Dalile bihul. Nah, itu kalau semuanya, pokoknya prinsipnya segala hal yang sifatnya itu masih boleh, sifatnya boleh, tidak dilarang, itu bisa jadi ngibadah. Pokoknya diniati mendekatkan diri kepada Allah. Wa in fatathu lan lamun wa in fatatu lan lamun pot atau terlepas ing wong apa aniyatu niat ya fatahu mongko pot utawa terlepas ing wong apa al khairu kebagusan kulluhu ya sekabehane kebagusan. Kalau orang itu kok tidak memperhatikan niat, dia tidak niat melakukan sesuatu itu, tidak diniati mendekatkan diri kepada Allah, wa fatathu al khair kulluh, maka dia akan kehilangan banyak sekali kebaikan. Contoh umpamane berangkat sekolah atau kuliah berangkat kuliah karena nang omah males diomeli wong tuwa. Ya kan? Pas aku tak males nang omah seneni wae. Akhire sekolah. Ngaji ya ngono, bihul. Oh, ngaji. Poso ngaji paling seneni tok iku nang omah. Oh ya. Nah, kalau kok niatnya tidak benar, nanti ya tidak tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau niatnya benar berangkat sekolah, berangkat ngaji, berangkat kuliah, itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya kalau tidak sekolah secara benar, maka nanti kedepannya kurang mempunyai bekal keterampilan untuk kehidupan saya yang mandiri. Begitu juga kuliah, begitu juga ngaji. Maka saya berangkat supaya mendapatkan ridho Allah, menjadi orang yang mempersiapkan diri untuk kemandirian di masa yang akan datang. Lah nek ngono kuwi akhire kabeh dadi ngibadah. Metu saka omah, kemudian nyetar sepeda motor, berangkat sekolah, dadine ngibadah. Tapi nek niate wah nang omah, males nang omah, tak mangkat sekolah ketemu karo koncone, ngegame karo koncone. Wah. Yo bahkan ngegame itu sebenarnya bisa dadi ibadah loh. Iso, tapi ya jarang-jarang. Nek bihul dika barang kuwi ya mbuh aku mbuh iso mbuh ora. Si paling sregep kene sapa si paling sregep? Nah. Oh bihul. Nah, Mas Raob lah. Mas Raob sik paling sregep, mangkat paling dhisik dhewe, mulih paling keri dhewe. Nang omah wis duwe keluarga, wis duwe anak, ana kerja dan yang lain sebagainya isih ngaji. Nah, itu apa itu jenenge? Akhirnya suatu kali Mas Roib memilih dari salah satu aktivitas kegiatannya sehari itu tak kolo-kolo aku ngegame. Tak kolo-kolo aku ngegame lah, iseng-iseng mosok 24 jam nek ora mikir ngaji, mikir kerja, mikir bojo, mikir tangise anak. Kan ngono. Stres urip kaya ngono iku. Lah pun akhirnya ngegame. Akhirnya ngegame untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan kejenuhan, rohatul qulub, untuk supaya hati kita itu tetap terjaga, staminanya, semangatnya. Iku ya nanti akhirnya
Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngegame golek hiburan engko tenan niku. Kemudian ini hati. Kemudian setelah apa itu dapat mungkin ya setengah jam wis cukup rada penak, akhirnya bekerja lagi, beraktivitas lagi sebagaimana aktivitas seperti biasanya. Lah ngegime iku bisa dadi ibadah. Karena apa? Untuk mengistirahatkan hati, pikiran supaya lebih fresh. Kalau kok melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya serius terus, nanti menjadi stres, geng ibadah ra kepenak, gawe kerja ora kepenak. Tapi nek ngegame ini kok sik nglakoni bihul dan diniati ibadah. Nah, aku masih sanksi aku. Apakah bisa atau tidak? Kurang tahu gitu. Nah, kurang tahu. Nek waraub untuk setengah jam mungkin isa diniati ibadah. Fafuriko mongko den bedakake apa baina tarkin ing dalam antarane tinggal niat baina tarkin ing dalam antarane keliru. Fafuriko mongko den bedakake apa baina tarikin ing dalam antarane wong kang ninggal sebuah pekerjaan biniyatil qurbati kelawan niat ngeparek ilallahi maring Allah taala wa tarikin lan wong kang tinggal perbuatan bi ghairi hadhi niati kelawan tanpa iki niat kama kaya dene den bedakake kama kaya dene tafrik fil amali ing dalem amal. Maka akan dibedakan orang yang meninggalkan sesuatu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan orang yang meninggalkan sesuatu tanpa niat mendekatkan diri kepada Allah. Kaya mau aku niat tinggal sholat tarawih karena kondisi fisiknya seperti ini ben biar besok bisa puasa Ramadan, itu nanti meninggalkan tarawihnya itu loh nanti bisa saja bernilai sebagai ibadah karena kondisi seperti itu. Dan antara orang yang niatnya tidak seperti itu, ya wis aku gak mangkat nang musola, tidak berangkat ke masjid, ya tidak mempunyai niat yang pantas untuk dianggap sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Lah itu nggak bisa itu. Fal fardu mongko utawi fardu minal imani saking iman, min amalin nyatane saking nglakoni perbuatan watarken lan ninggani perbuatan iku bid'un punjul wasabauna lan 70. Beberapa kewajiban yang termasuk bagian dari ekspresi keimanan seseorang, baik dari sisi meninggalkan sesuatu dan melakukan suatu perbuatan dan meninggalkan perbuatan, itu jumlahnya adalah bid'un wasab'una, ada 70 lebih. Wa ghairul fardhi utawi liyane fardu minal mandubati saking pira-pira perkara kang den sunahake wal makruhati lan perkara kang den makruhake iku la yan hasiru ora dadi kaitung apa ghairul fardhi. Kalau yang tidak fardu, yang sunnah, yang makruh itu tidak terbatas. Al awalu, nah ini mulai. Iman itu cabangnya iman itu ada 70-an, 70 lebih. Kemudian sekarang mulai al awalu utawi kang awal iku al imanu iman billahi kelawan Allah wa sifati kelawan pira-pira sifati Allah wa hudusi malan anyar tekone ma baru terciptanya sesuatu dunahu kang saliyane Allah. Fallahu mongko utawi Gusti Allah taala halim mahlur sinten Allah iku la yufamu ora den faham, ora bisa den fahami sapa Gusti Allah ilahan hale dadi sesembahan illa min haitsu asma'uhu angin saking arah-arah yaiku pira-pira asmane Gusti Allah al husna kang bagus, la min haitsu innahu ora saking arah-arah temen setune Gusti Allah iku ma'riyun kang den sepekake yang terbebaskan an hadhil asma'i yang tidak berkaitan an hadhil asma'i saking iki asma al husna kang bagus. Fala buddha mongko ora kena ora min tauhidi ainihi saking nyuwejake utawa mentauhidkan mengesakan zate Gusti Allah taala halimah lur sapa Allah wa kathrat asma'ihi lan sartane akae pira-pira asmane Gusti Allah.
Cabangan iman yang pertama adalah iman kepada Allah dan iman dengan sifat-sifatnya Allah, dan iman percaya bahwa selain Allah itu pasti merupakan hal yang baru. Selain Allah, bahasa yang paling mudah, selain Allah itu pasti ada tanggal apa? Ada tanggal lahirnya. Nah, Dika tanggal lahirnya piro, Mas Rauf tanggal lahirnya berapa, Mbak Nisa tanggal lahirnya berapa, Mbak Alfi tanggal lahirnya berapa, pasti ada. Engko duwe adi atau saudara nanti tanggal lahirnya berapa, pasti ada. Termasuk dunia ini. Dunia sak pager gunung, kemudian Magelang, kemudian Indonesia, kemudian seluruh dunia, kemudian tidak hanya bumi, planet dan yang lain sebagainya, semuanya pasti ada tanggal lahirnya. Dewe wae sik ora ngerti. Sik ora ana tanggal lahire sapa? Satu, yaitu Gusti Allah. Gusti Allah ora ana tanggal lahire. Nah, Allah itu tidak bisa difahami, fallahu ta'ala la yufhamu ilahan illa min haitsu asma'ul husna. Allah itu tidak bisa difahami kecuali dari sisi, menurut ini, kecuali dari sisi sifat-sifatnya, atau kecuali dari nama-namanya yang indah, yaitu asma'ul husna. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Alim yang sering tak contohkan. Allah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Nah, dengan sifat Al-Alim atau dengan asma Al-Alim akhirnya kita mengenal bahwa Gusti Allah itu maha mengetahui. Mengetahuinya Gusti Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Sering tak ceritake. Nek dhewe ketika kita mau belajar ngaji kayak sekarang, ini akhirnya menjadi tahu apa yang sebelumnya tidak tahu. Mbak Nisa kuliah dari dulu gak pati ngerti, kan saya ini ngerti Mas ya, tambah pinter toh. Guru-guru Mbak Nisa ini kimia ya, jurusan kimia. Iki yo profesor, diulang profesor apa dereng? Sampun. Nah, diulang profesor. Diulang profesor. Profesor itu pinter banget. Karena apa? Karena dia belajar. Nek Gusti Allah bukan karena belajar. Ya Gusti Allah itu sejak awalnya kapan? Ya tidak ada awalnya. Itu memang zat yang maha tahu. Nah, profesor-profesor tidak hanya gurunya Mbak Nisa. Semua orang yang pandai profesor, kalau wis ora gelem sinau, nek wis ora gelem melakukan penelitian, wis ora gelem mulang, akhirnya suwe-suwe dadi bodoh, ngilmune dadi tekaneh. Kuwi profesor itu. Di luar profesor, ketika pulang ke rumah jadi kucing ketemu bojone. Banyak laki-laki yang begitu. Nah, itu beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ilmunya Allah itu ya memang sejak awal tanpa permulaan sudah tahu, dan sampai kapanpun akan maha mengetahui. Tapi kalau manusia sebelumnya tidak tahu, kemudian belajar menjadi pintar pandai, kemudian ketika dia tidak belajar lagi, suwe-suwe lama-lama menjadi tidak pandai lagi, suwe-suwe pikun, suwe-suwe meninggal dunia. Manusia seperti itu. Begitu juga al-makna apa itu jenenge sifat Gusti Allah al-ghaniyyu. Al-ghaniyyu, zat yang maha kaya. Sugihnya manusia itu ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan krono alhamdulillahirabbil alamin oleh warisan sik akeh. Dadi procot lahir iku langsung dadi sugih. Upamanya sampean tidak bisa niru ini Rafathar putrane. Rafathar anaknya Nagita Slavina sama Raffi Ahmad. Ya enggak bisa ditiru sampean. Yo mumet Mas Rauf ora niru Rafathar wis ora nyetet Mas Rauf. Itu satu itu. Tapi juga ada yang sifatnya peluangnya itu adalah dengan
Usaha itu bisa mulai sekolah, kemudian memperkaya dengan keterampilan, dengan kegiatan-kegiatan di luar, akhirnya bisa terampil secara akademiknya, secara nilai akademik di sekolah bagus, akhirnya dipercaya orang, kemudian memperkaya keterampilan di luar kegiatan kampus, akhirnya juga tambah skillnya semakin bagus, semakin dipercaya orang, akhirnya bisa bekerja, gajine dhuwur, amin Allahumma amin. Akhirnya iso sugih, iso dadi kebanggaan orang tua, tapi yang paling utama bisa mencari rezeki yang halal, akhirnya menjadi pribadi yang mandiri, tidak menjadi beban orang lain, beban orang tua dan yang lain sebagainya. Pengen sugih apa pengen ora sugih? Oh, wong aku pengen sugih kok, tapi sugih. Wes teko mantep wae sugih ngono. Pengen sugih, pengen diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun wong di duit karo wong orang di duit, orang punya uang dengan orang yang tidak punya uang itu kesempatan untuk berbuat baik itu akan lebih luas orang yang punya uang. Dewe ketika ada orang ngapunten, keluarga yang terdekat atau tetangga atau siapapun itu pas ngalami musibah, kemudian memerlukan pembiayaan yang banyak, kebetulan dewe orang di duit, arak ditulung dewe ya padha ora di duit, ora ditulung iku sedulur, iku kanca plek, iku nah kan mengenes tok kan. Nek ora di duit ya Allah, isone kok mung koyo ngene. Tapi nek orang punya uang, kalau orang punya uang siapapun itu, apalagi keluarga dekatnya, yang paling utama kan dibantu. Nek wong sing di duit itu adalah keluarga dekatnya, kemudian orang-orang terdekatnya, saudaranya, tetangganya, kemudian orang luar lah. Nah, urutannya kan begitu. Itu kalau kok punya uang kita, ya bantu siapa saja, enteng, karena ada yang digunakan, ada uang yang tersedia untuk membantu orang lain. Kok tekak kono ki apa iku? Nah, tentang kaya ya al-ghani. Nah, manusia itu bisa kaya, satu dari sisi warisannya, kemudian yang satu dari sisi dia usahanya. Gusti Allah kayanya mutlak. Ya tidak ada sik marisi Gusti Allah ngono ora? Sik marisi Gusti Allah ya kemudian diandekan punya bapak. Oh ya enggak mungkin, Wah. Wis enggak mungkin begitu itu. Kemudian usaha. Gusti Allah ya tidak perlu bekerja keras-keras kayak kita. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu kita ketahui Al-Ghani yang maha kaya secara mutlak. Fala buddha min tauhidi ainihi ta'ala wa kathrata asma'ihi. Meskipun demikian, meskipun Allah itu sifatnya atau namanya itu banyak, ada Al-Ghani maha kaya, Al-Alim maha mengetahui, As-Sami maha mendengar dan yang lain sebagainya, harus difahami meskipun namanya banyak tapi zatnya itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dhewe iki akhirnya mempunyai banyak Tuhan ngono. Engko disalah sangka. Nang Quran walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian Allah itu mempunyai asmaul husna yang diketahui oleh manusia, yang diberitahukan kepada manusia 99. Oh, berarti ada Tuhan Ar-Rahman, ada Tuhan Ar-Rahim, ada Tuhan Al-Ghani. Tidak semacam itu. Tetap esensinya hanya satu. Qul huwallahu ahad. Mulane qul huwallahu ahad nek pas tarawih qul huwaili. Sewen. Kemarin aku ngaji sama Herman di Semarang, ya kan? Di Semarang Kiai Hanif napa siapa? Ketua Rais Suriah ya, PCNU Kota Semarang, ya mertuane teman saya. Itu cerita itu Terawih gak ada orang terawih gak karuan. Qul huwallahu itu lebih cendek. Kan cendek kan ya? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ana sik modele iku kurang cendek. Rakaat pertama
Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Wis Allahu akbar. Rakaat berikutnya Allahu samad. Allahu akbar. Lam yalid wa lam yulad. Kena ditiru ya. Sesuk ditiru apa ya? Sesuk ditiru. Nah, itu ya kenemenan. Tarawih itu yang paling baik ya tetap yang pelan. Kalau yang cepat yang terpenting, semua rukun terpenuhi, kemudian khususnya tumak ninah gitu. Nek iso malah pelan-pelan justru lebih baik. Wabil majmu'ilan kelawan gumblengan. Dan secara global bisa dikatakan, secara umum bisa dikatakan, Allahu tawi Gusti Allah iku al ilahu sesembahan. Il ma'budu tegese zat kang den sembah bihakin kelawan hak, yang benar Allah itu adalah Tuhan yang disembah secara hak, secara benar. Yang selainnya, kalau ada orang yang mendaku atau mendakwa atau mengklaim ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Tuhan tapi bi ghairi haqqin, yang tidak benar, itu yang dituhankan, bukan Tuhan tapi dituhankan. Sifat Gusti Allah al-mustaghni kang semugih sapa al-ma'bud an kulli saking saben-saben perkara siwahu kang sakliyane al-ma'bud utawa sakliyane Allah. Al-muftaqiru kang butuh ilahi maring al-ma'bud apa kullu saben-saben perkara adahu kang sakliyane Gusti Allah. Secara prinsip kita sebagai orang yang beriman mempercayai bahwa Tuhan yang paling pas disembah, Tuhan yang paling benar untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya secara umum Allah itu al-mustaghni an kulli ma siwahu al-muftaqir ilahi kullu ma'adahu. Allah itu tidak membutuhkan terhadap siapapun dan apapun, dan siapapun atau apapun selain Allah pasti membutuhkan Gusti Allah. Nah, itu. Nah, intine sifat Gusti Allah semacam itu. Wasani utawi kang kaping pindho iku al imanu iman bi malaikatihi kelawan pira-pira malaikate Allah. Aksaruhum utawi luweh akeh malaikat iku fis samawati ing dalam pira-pira langit. Wa hum utawi malaikat iku la ya'suna, ora durhaka, ora maksiat sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ma ing perkara amarahum kang perintah sinten Allah ing malaikat. Wa yafaluna lan klakoni sapa malaikat ma ing perkara yu'maruna kang den perintah sapa malaikat kelawan ma. Cabang iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Disebutkan di sini aktsaruhum fis samawat. Mayoritas malaikat, kebanyakan malaikat itu di langit, berarti ada yang di bumi, ada yang di tempat lain. Wahum la ya'sun, mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah. Wasalisu utawi kang kaping telu iku al imanu iman bi kutubi kelawan pira-pira kitabe Gusti Allah. Alati rupane kutubihi unjilat kang den turunake apa al kutub ala anbiya ing atase pira-pira nabine Gusti Allah. Wa min halan iku setengah saking kutub. Dan termasuk yang wajib diimani dari kitab-kitabnya Allah, kitab Gusti Allah iki apa wae? Apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Kemudian ada suhufi Ibrahim wa Musa. Wa min halan iku setengah saking al-kutub suhufu Ibrahim utawi pira-pira lembarane Nabi Ibrahim wa Musa lan Nabi Musa alaihimas salam. Warabi'u utawi kang kaping papat iku al imanu iman birusuli kelawan pira-pira utusane Gusti Allah. Alladzina rupane wong akeh ursilu kang den utus sapa alladzina ila umamihim maring pira-pira umate alladzina. Wabima lan kelawan gawa perkara wabima lan iman kelawan perkara ajaran jaat kang teko
Ja'at kang teka bihi kelawan masinten ar-rusulu pira-pira utusan min indillahi saking ngersane Gusti Allah Ta'ala minal awamiri nyatane saking pira-pira perintah wal manahilan pira-pira cecegahan wal ahkamilan pira-pira hukum. Kemudian cabang keimanan yang keempat adalah iman dengan para rasul, para nabinya Allah Subhanahu wa taala, termasuk seluruh ajarannya. Dikawis noleh jam ya, Kak? Oh iya. Oke, wis. Nah, termasuk ajaran Gusti Allah yang ada dalam Al-Qur'an yang disepakati oleh para ulama ijma adalah kemarin yang viral pernikahan beda agama, yang perempuan atau yang muslim adalah yang perempuan, yang non muslim adalah yang laki-laki. Nah, itu tidak boleh, kecuali berbalik itu masih ada debatable lah, masih diperdebatkan. Tapi kalau yang perempuan itu yang Islam itu adalah yang perempuan, itu ijma ulama tidak boleh nikah beda agama. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Perempuan-perempuan muslimah itu tidak halal bagi non muslim dengan segala variannya. Otomatis orang-orang laki-laki non muslim itu tidak halal bagi perempuan non muslim. Otomatis laki-laki non muslim tidak halal menikahi perempuan yang muslim. Nah, itu termasuk minal ahkam, dari hukum-hukum yang sudah jelas Qur'annya, jelas hadisnya, kemudian disepakati oleh para ulama yang dibawa ajaran semacam itu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kudu diimani. Zaman sekarang kan ya kemarin seperti tak ceritakan itu loh. Jenengan itu nanti akan kenal dengan banyak orang, apalagi kaya Mbak Nisa, apalagi sama orang-orang yang kemudian bisa terampil bahasa Inggris, bahasa Jepang dan yang lain sebagainya, temannya kan akan semakin banyak. Meskipun fisiknya di pagar gunung, tapi kan bisa berhubungan dengan teman-teman yang Rusia, teman-teman yang neng Amerika dan yang lain sebagainya. Itu kalau nanti kurang hati-hati, akhirnya terbius asmara kan, bener ya? Terbius asmara dengan laki-laki yang non muslim lah, itu sak repotan dewi. Karena bucin itu kan sulit untuk diberi masukan. Budak cinta itu kan sulit sekali diberi masukan. Siapa? Wis angel kan danane niku. Angel kan danane. Wis nek jadi budak cinta itu bucin itu sudah sulit itu. Sulit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.